Walaupun dosa yang dibawa itu setinggi gunung, sebanyak samudra, seluas langit dan yang lainnya, tetapi ketika dia meminta ampunan, suatu ampunan, Allah itu pasti akan mengampuni dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan hadis yang kemarin. Al-hadisul arba'un, hadis yang ke-40. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi wa qala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Hadis yang ke-40 diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dawuhnya akhadha Rasulullah, Kanjeng Nabi bimangkibi, Kanjeng Nabi memegang pundakku faqala kun fit dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu itu kalau di dunia itu seperti halnya orang yang mengembara. Hidup di dunia itu seperti halnya orang yang mengembara, au abirus sabil, atau seperti halnya orang yang lewat saja, hanya orang yang berlalu saja, tidak orang yang menempati pada dunia. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan begitu pula yaqulu, sahabat Ibnu Umar juga berkata, idza amsaita fala tantadiris sobah. Ketika kamu masuk waktu sore, sudah masuk waktu sore, fala tantadiris sobah, janganlah kamu menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta, ketika masuk waktu pagi, fala tantadiril masa, jangan menunggu waktu sore. Jangan digunakan waktu pagi untuk menunggu, hanya untuk menunggu. Tetapi wa khudh min sihatika limaradik, ambillah waktu sehatmu ketika engkau masih dalam keadaan sehat. Wa khudh min sihatika limaradik, karena sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan waktu hidupmu ambillah waktu hidupmu sebelum engkau meninggal. Maksud dari wahud min sihatika, maksudnya itu amarohu, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kepada umatnya untuk ayyagtanima awqatis sihati bil amal as-shalih fiha, selalu menggunakan masa-masa sehatnya, masa dia itu dalam keadaan sehat, bugar, jasmaninya baik, digunakan untuk menjarah. Waktu-waktunya digunakan untuk menjarah, maksudnya untuk melakukan suatu amal-amaliyah yang baik. Ayyagtanima awqatis sihati bil amali as-shalih fiha, menggunakan waktu sehatnya untuk melakukan ibadah-ibadah atau melakukan amal-amaliyah yang soleh. Karena apa? Fa innahu qad yajuzu anis siyam wal qiyam wa nahwihima li'ailatin tahsulu minal marad wal kibar. Karena ketika seseorang itu sudah tua, seseorang tersebut jatuh sakit, mereka itu akan lemah, tidak bisa untuk melakukan ibadah amaliyah yang soleh yang lainnya. Tidak bisa mengerjakan puasa. Orang tua disuruh puasa itu fisiknya itu sudah lemah. Orang sakit disuruh ibadah seperti orang yang sehat seperti biasanya itu juga sulit. Nah, jadi gunakanlah waktu sehat, nikmat sehat itu digunakan untuk ibadah, digunakan untuk beribadah. Nah, wa min hayatik limautik, dan menggunakan waktu masih dalam keadaan seseorang itu hidup, orang itu hidup, masih hidup di dunia, itu digunakan untuk mencari bekal nanti ketika di akhirat. Karena orang itu bisa mencari bekal, suatu bekal itu hanya ketika masih hidup saja. Ketika dia itu sudah meninggal, dia sudah enggak akan bisa mencari bekal lagi. Nanti
ya bekal yang digunakannya itu akan mungkin nggak ada atau kurang. Jadi perbanyaklah bekal terlebih dahulu selama masih hidup, digunakan untuk beribadah, untuk memperbanyak bekal nanti ketika di hari kiamat. Karena pada hari akhir tidak mungkin orang itu bisa untuk mencari bekal lagi. Bahkan orang yang meninggal, mereka yang tidak mempunyai bekal apapun, mereka ingin dihidupkan kembali. Gunanya mereka akan beribadah, mereka digunakan untuk hari-harinya, digunakan untuk mencari bekal untuk di akhirat. Itu keinginan dari orang yang meninggal. Mosok orang yang masih hidup, orang yang masih bisa mencari bekal untuk nanti kelak meninggal, tidak mau mencari bekal. Al-hadisul hadi wal arba'un, hadis yang ke-41, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadisun sahihun rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin. Hadis yang ke-41 diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala, dawuhnya Kanjeng Nabi, qala Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Iman seseorang itu tidak dianggap sempurna. Tidak dianggap sempurna imannya seseorang sehingga hawa nafsunya itu tunduk pada ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Dia itu bisa menundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti pada ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Dia tidak terbawa arus dari hawa nafsunya, tetapi dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Hadisnya ini hadis sahih, diriwayatkan dari Ruwainahu, diriwayatkan fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin. Kemudian al hadisus tsani wal arba'un, hadis yang ke-42, hadis yang terakhir, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala. Ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, dawuhnya Kanjeng Nabi, dawuhnya dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk hadis qudsi. Ya ibna Adam, innaka ma ta'autani wa rajautani ghafartu lak ala makana minka wala ubati. Wa ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadis yang ke-42 diriwayatkan dari sahabat Anas, dawuhnya Kanjeng Nabi, dawuhnya Gusti Allah, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka ma ta'utani wa rajautani, selama engkau itu berdoa kepadaku, meminta kepadaku, berharap kepadaku, meminta suatu ampunan, ghafartu lak, aku akan mengampuni dosamu. Yang penting kita itu meminta kepada Allah, meminta untuk diampuni, ya Allah itu akan ghafartu laka, Allah itu akan mengabulkan permintaan tersebut, akan mengampuni dosa yang telah dikerjakan orang tersebut. Ala makana minka, ghafartu lak, aku akan mengampuni apapun yang telah engkau perbuat. Dosa yang engkau perbuat itu akan aku ampuni selama engkau masih mau meminta ampunan kepada Allah. Wala ubali, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak peduli dengan dosa yang telah dikerjakan oleh orang tersebut, lantas tidak mengungkit-ungkit dosa yang telah dilakukannya, tidak. Allah tidak peduli. Yang penting setelah kamu melakukan dosa, engkau bertobat meminta ampunan, ya Allah itu akan memberikan ampunan kepada hambanya. Ya ibna Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama, walaupun dosamu itu memenuhi sampai
ke langit, sampai langit, dosanya itu banyaknya itu sampai mencapai langit, banyaknya dosa itu sampai mencapai langit. Tsummastaghfartani, kemudian dia itu meminta ampunan atas dosa yang telah dikerjakannya. Apa yang dilakukan Allah? Ghafartulak, Allah itu akan tetap mengampuni dosa orang tersebut. Ketika kita meminta ampunan, walaupun dosa yang telah dikerjakannya itu sangatlah banyak, selama kita masih mempunyai keinginan mau untuk meminta ampunan kepada Allah, walaupun mempunyai dosa yang sangat banyak, ya sama Allah akan tetap diampuni. Ya ibna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khotoya tsumma lakitani. Ya. Dan walaupun kamu datang kepadaku dengan membawa penuh seisi bumi itu full banyak suatu dosa, dengan membawa dosa yang banyak sekali, walaupun sebanyak bumi dan seisinya, tsumma lakitani, dan engkau menjumpaiku, la tusyrik bi syai'an, dan engkau tidak menyekutukanku, membawa dosa yang banyak, tapi tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangi padamu, aku akan memberikan kepadamu suatu ampunan yang sangat banyak pula, akan memberikan ampunan atas dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Walaupun dosa yang dikerjakan itu sangat banyak, selama orang tersebut tidak menyekutukan Allah, Allah itu akan tetap memberikan ampunan kepada hambanya. Nah, ini menunjukkan bahwa sifat belas kasihannya Allah kepada hambanya itu sangatlah besar sekali, sangat besar sekali. Tergantung hambanya ini masih dia itu mau meminta ampunan atau tidak, dia mau meminta ampunan kepada Allah atau tidak. Walaupun dosa yang dibawa itu sebanyak setinggi gunung, sebanyak samudra, seluas langit dan yang lainnya, tetapi ketika dia meminta ampunan, suatu ampunan, Allah itu pasti akan mengampuni dosanya. Walaupun dosanya itu sangat banyak, selagi hambanya masih mau meminta ampunan, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Nggih niki keranten sampun hatam, mungkin doa riyen nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuafi ni'amahu wa yakfi mazida, rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina bi rahmatil adad tamam sallallahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ulik wal khatim sabaqna surah bil surat muslim alaihi wa qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ulik wal khatim sabaqna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya niki mungkin dari awal mulai mengaji sampai akhir, dari awal Ramadan sampai akhir, seumpama banyak kata atau ucapan yang salah, banyak mungkin penjelasan yang kurang bisa difaham, ataupun yang lainnya, kula nyuwun ngapunten nggih. Keranten niki juga tarafnya saya bukan mengajar, tetapi juga masih dalam tahap belajar. Ini juga sama-sama belajar. Mungkin kalau banyak kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.